Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Andriana. Di sini saya selaku pengajar praktik guru penggerak tahap 4. Saya di sini akan melaksanakan pendampingan individu perdana atau PI0, yaitu pada hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021, saya akan melaksanakan pendampingan individu terhadap calon guru penggerak yang saya dampingi, yaitu Ibu Dwi Lunanti, Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar di TK Alidayah Karangrejo. Nah, kali ini saya sedang perjalanan menuju ke TK beliau. Lumayan, kami berjanjian akan bertemu jam 10. Ini saya berangkat dari sekolah yaitu jam 9. Perjalanannya lumayan cukup jauh ya. Dan dengan kondisi pagi ini cuacanya yang mendung-mendung gerimis. Nah, semoga tidak hujan, semoga juga nanti pendampingan yang akan saya laksanakan bersama beliau berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat mendengarkan hasil wawancara kami, hasil pendampingan kami maksud saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang di Dwi Lunanti ya. Iya betul Bunda. Di sini saya cuma mau ngajak sharing-sharing aja tentang kegiatan jenengan selama mengikuti program guru penggerak. Nah, sekarang yang pertama, proses selama 1 bulan ini apa yang sudah berjalan? Mulai terbiasa untuk aktif belajar di LMS. Pada awal-awal itu kan belajar di LMS itu menurut saya itu suatu tuntutan gitu ya. Saya harus kan. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk belajar di LMS. Kira-kira yang 1 bulan terakhir ini capaian apa yang sudah didapat? Yang sudah didapat, sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran yang merdeka. Sedikit demi sedikit mulai mencoba. Anak-anak saya ajak kegiatan-kegiatan yang ini sesuai dengan keinginannya dia gitu. Anak-anak mungkin ada yang belajarnya dia melalui dia sukanya biasanya kinestetik itu sambil berlari-lari. Nah, itu kita juga layani. Dia yang cenderung ke mendengarkan, nah itu juga kita layani dengan model-model belajar anak yang unik, anak-anak yang berbeda-beda. Itu sebisa mungkin kita memberikan, melayani itu. Dari pengimplementasian Merdeka Belajar. Iya. Dengan implementasi tersebut, bagaimana dukungan di ekosistem sekolah dari siswa, ke orang tua, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah tentunya? Yang pertama dari kepala sekolah, alhamdulillah dari kepala sekolah itu mendukung sepenuhnya yang menjadi program-program yang sesuai dengan guru penggerak ini. Dari rekan-rekan sejawat juga memberikan dukungan moral, spirit juga, kemudian membantu ini pemikiran saya ya, ini ayo kita sama-sama mewujudkan ini perubahan. Kita harus ada perubahan di sekolah kita, anak-anak biar merasa nanti nyaman belajar bersama kita, dia menjadi senang, apa yang dibutuhkan mereka dapat terpenuhi. Itu beliau-beliau semuanya mendukung. Dari orang tua pun ketika di rumah itu juga mendukung. Nah ya, dukungannya 100% nih kelihatannya. Insya Allah 100%. Berarti ini langsung kita ke sumber permasalahan. Apa pembelajaran daring selama di LMS itu lancar atau mboten? Kalau di LMS ya karena kita lewat daring ya, ini biasanya terkendala sinyal. Kemudian kalau dari saya pribadi itu perangkat ada yang kurang mendukung gitu. Itu ya hambatannya perangkat. Iya. Terus
pasti ada solusinya. Ketika ada kendala di berangkat, solusi jenengan. Yang pertama kali, karena perangkat saya tidak support itu, saya bawa ke servisan dulu yang pertama. Nah, selama di servisan itu kita bingung karena lewat HP itu tidak bisa kan. Ya ini saya minta bantuan kepada CGP yang lain. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan teman CGP yang kelas sebelah, kelas A ya. Iya, saya minta bantuan. Iya, solusinya yang pertama karena perangkat tidak support, saya bawa ke servisan. Kemudian selama di servisan kita kan tidak ada ini untuk belajar ya. Ketika unggah tugas, saya meminta bantuan kepada CGP lain yang kebetulan di dekat saya itu ada teman beda kelas ya, Bu Hermin, itu yang biasanya saya minta bantuan. Alhamdulillah beliaunya welcome sekali, dan beliau bersedia untuk membantu apapun itu. Apabila ada kesulitan-kesulitan, beliaunya siap untuk membantu. Dan alhamdulillah untuk unggah LMS walaupun sedikit terkendala, sudah bisa unggah tugas-tugas di LMS begitu. Bisa ya. Ya. Nah, kan agar tidak terjadi kembali. Iya. Antisipasi apa rencana jenengan untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Nah, ini yang menjadi PR ya. Ini karena gawainya juga perangkatnya seperti ini, saya bingung harus bagaimana ya. Kalau untuk ke arah ya, sementara ini yang bisa dilakukan ya menunggu servis itu, dan kemudian nanti inilah ya harus pinjam lah, minimal pinjam. Jalan keluarnya pinjam. Kalau untuk membeli, semoga bisa mohon maaf, belum bisa. Iya, karena memang ini hal yang sangat ini ya, urgent begitu ya, urgent. Kalau saya harus membeli, mohon maaf belum bisa. Paling curhat ya ini ya, curhat. Oke. Oke, untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang ingin diketahui dari LMS itu, dalam pembelajaran LMS itu apa lagi itu? Kalau untuk di LMS kurang lebih sudah ini ya. Sudah tahu secara teknis, kan sudah tahu alurnya bagaimana, mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep dan lain sebagainya. Itu insya Allah sudah tahulah tugas-tugas yang harus dilakukan, yang mana yang harus didahulukan, insya Allah sudah paham gitu. Jadi apa hasilnya sudah enak ya? Alhamdulillah Bu Fasil selalu ini minta deadline. Ayo dikasih tenggat waktu, itu menurut saya malah justru lebih efektif. Lebih efektif karena kita berusaha. Walaupun mungkin sebenarnya harus unggahnya masih ada tenggat waktu, tapi beliaunya memberikan batasan sehingga kita kan bisa ada perhatian. Udah cepet-cepet, saya harus seperti ini, saya harus bergerak seperti ini. Nah, itu saya sangat alhamdulillah, terima kasih sekali diberikan tenggat waktu, itu menjadikan saya lebih semangat untuk mengerjakan. Harus bisa, saya harus berusaha seperti itu. Oke, lanjut ke harapan dan kewajaran di awal. Nah, apa yang dirasakan sebelum mengikuti program Guru Penggerak secara daring? Kekhawatirannya karena daring itu waktunya juga ya, waktu kita harus bisa memanage waktu. Ketika waktunya tidak pas, kadang kita kan sebagai ibu rumah tangga berbenturan dengan anak ketika mungkin jam tidur atau jam dia lagi apa begitu, kita kan tidak bisa tidak bisa menyesuaikan, kadang-kadang terhambatnya di situ. Gawai kita harus rayahan lah istilahnya kalau dengan anak kecil seperti itu. Kemudian kendala jaringan saja sih. Menurut saya seperti itu. Rata-rata ya, jaringan ya. Kendala jaringan. Iya. Yang sudah terjadi dari kekhawatiran itu tadi. Ya berusaha. Walaupun terkendala seperti itu, yang terjadi memang benar-benar terjadi. Kadang-kadang anak ketika rewel, tetapi kita semaksimal mungkin untuk bisa tetap mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun nanti antisipasinya saya harus berpindah, istilahnya harus migrasi. Migrasi seperti yang kemarin harus ke tempat panjenengan itu. Kemudian saya nunut juga di tetangga yang ada ininya begitu.
Iya, banyak silakan. sekali ya yang ditempuh. Iya, iya. Apa khawatiran itu Iya, bisa teratasi. bisa teratasi. Walaupun terkadang begini Bu, karena memang ini apa namanya, perangkat itu tidak support. Kadang saya merasa down sebenarnya. Saya down, merasa kenapa ya selalu ada kendala? Kenapa ya selalu ada kendala? Apakah saya harus menyerah begitu? Tapi teringat kembali semangat saya. Saya di sini niat saya memang ingin benar-benar belajar. Saya ingin menjadi orang yang layak lah istilahnya, guru yang layak, guru yang up to date terhadap ilmu. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman kan, anak-anak kita sekarang sangat kompleks sekali. Cara mengatasinya pun itu juga harus kompleks. Maka dari itu saya harus selalu mengembangkan diri kan, seperti itu. Ketika saya tidak berkembang, bagaimana nanti saya mau membawa anak-anak pada kodrat zamannya nanti ketika dia akan di masyarakat dengan begitu kompleksnya itu. Saya harus tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun. Resilience ya katanya, kita harus bangun dari keterpurukan gitu lah. Ya, itu menurut saya harus bangun walaupun ada kekhawatiran dan memang benar-benar sudah terjadi seperti itu, saya tetap semangat. Khawatir tetap ada, tapi tetap bisa mengantisipasi. Iya, antisipasi. Iya. Terus harapan yang sebelum mengikuti PPG secara daring, PPGP ini. Harapan misalnya sebelumnya ya, sebelum mengikutinya itu akan harapan. Harapannya kalau dulu ya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dapat berjalan secara lancar istilahnya. Kemudian anak-anak senang mau belajar bersama saya seperti itu. Kemudian anak-anak juga mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya dan sesuai dengan tahap perkembangannya seperti itu. Kalau harapan kalau sebelum mengikuti secara daring ini harapannya apa? Ada nggak? Sebelum mengikuti ini tadi yang sebelum mengikuti itu pernah nggak anak ya? Oh iya. Diri sendiri. Oh, untuk diri sendiri. Iya. Harapannya sebelum harapannya saya iya. Intinya seperti itu. Intinya saya ingin mengembangkan diri setelah mengikuti PGP ini kan, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan untuk, ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu digali dari diri sendiri pun itu sebenarnya banyak sekali kekurangannya dalam implementasi ke anak itu ya, istilahnya biar kita tidak malpraktek ya, biar tidak malpraktek sesuai dengan kita itu mengajar anak-anak nggak malpraktek begitu. Sudah terwujudkah harapan tersebut? Paling tidak 1 bulan terakhir. Masih berjalan 1 bulan ini, kami masih merintis lah istilahnya ya, mencoba merintis untuk membiasakan diri pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa diimplementasikan di sekolah. Ada harapan baru? Harapan baru Budaya. Dari dalam pembelajaran dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD tersebut, kemudian mengajak teman-temannya. Dan tidak seperti spesifiknya, salah satunya apa? Sistem AMOL, kemudian Merdeka belajarnya itu, kemudian ya pembelajaran yang menyenangkan sesuai berpusat pada anak. Kita jadi Ya, pas. tidak apa-apa. Ya, terus bagaimana dibanding kelas sekolah terhadap penerapan? Sudah ada perubahan nih, dan kalau sudah dipelajari refleksi dan sebagainya pasti ada perubahan. Dari
dari sebelum dan sudah mengenal pemikiran. Sebenarnya dulu kita sudah mengenal lagunya ya. Ya. Setelah kita lebih memperdalam lagi, rasanya Dukungan kepala sekolah sangat mendukung dengan adanya program ini, karena beliaunya ini pokoknya ya apapun yang terbaik untuk sekolah lakukan. Nah, implementasi yang tugas itu apa? Implementasi dilakukan sekarang, paling nggak sampai sekarang 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir saya mencoba untuk sementara ini kan saya mencoba di kelas saya dulu untuk implementasi Merdeka Belajar itu. Dukungan mulai dari perangkat pembelajaran, media-media pembelajaran itu didukung sepenuhnya, dipersiapkan begitu, mendukung. Misalkan kita membutuhkan perangkat pembelajaran, misalkan untuk Merdeka Belajar kita mau membutuhkan ini, kita membuat ini, kita butuh ini, beliaunya juga oke. Ya, saya menyediakan. Contohnya ketika kita pembelajaran misalkan kita pengen finger painting begitu ya, finger painting. Ada yang anak-anak finger painting itu untuk media pembelajaran, beliaunya juga support menyediakan seperti itu. Oke, nah kembali lagi ke pemikiran tadi, pembelajaran apa yang sudah didapatkan sama itu ya nilai berguna ya, sehingga program tersebut dilakukan. Pembelajaran apa yang sudah didapatkan dari pemikiran tadi sehingga program tersebut juga dilakukan. Saya sadar ini ya, setiap anak itu kan mempunyai ciri khas karakter masing-masing yang dibawa sejak lahir, dan antara satu dan lainnya itu kan berbeda. Maka dari itu sebagai pendidik kan kita harus memfasilitasi itu, kita menjadi penuntun lah istilahnya, apalagi di anak usia dini itu secara ini anak-anak kan memang belum mandiri. Jadi tugas dari seorang pendidik lah yang harus mempersiapkan semuanya. Pendidik itu yang harus istilahnya apa ya, merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi semua yang mau diberikan kepada anak itu, guru yang merancang gitu. Kita memfasilitasi anak-anak agar mereka dapat tersalurkan bakatnya, minatnya tersebut. Terus bagaimana sudah diterapkan ya responnya anak-anak? Untuk anak usia dini kita bisa melihat secara langsung ya, anak-anak itu ketika belajar itu dia merasa enjoy, senang gitu. Kita kan tidak bisa ya kalau anak usia dini kita tanya itu anak gimana dan lain sebagainya. Dilihat dari ekspresinya saja kita sudah tahu bahwa anak-anak itu merasa enjoy dengan pembelajaran yang menantang tersebut. Maksudnya sesuai dengan keinginan anak. Ketika dia belajar sesuai dengan keinginannya, dia akan merasa enjoy. Pengalaman belajar akan mungkin menjadi bermakna bagi dia. Nah, terus anak-anak merasa enjoy. Kalau menurut gurunya sudah puas apa belum melihat ekspresi anak-anak itu? Sebenarnya saya senang, tapi alangkah lebih senang lagi apabila kegiatan ini ditindaklanjuti gitu. Ada tindak lanjut, kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain ini sama-sama membuat perangkat pembelajaran secara berkolaborasi, kemudian nanti diimplementasikan di sekolah. Kira-kira yang sudah dilakukan itu apa yang sudah baik? Hal baik yang sudah mulai ini ya, ini kita merintis pembelajaran yang merdeka dan berpihak kepada anak. Mulai merintis. Iya, mulai merintis.
belajar ya. Oke, itu yang sudah baik. Yang sudah. Itu merdeka ya. Iya. Baik ya. Oh ya. Terus apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Agar lebih mantap lagi. Agar lebih mantap. Kekonsistenan ini orangnya. Konsistennya ini. Dan yang ini ya, kelanjutannya ini hal yang baik ini perlu dilanjutkan seperti itu. Tidak hanya berhenti ketika kita ini saja mengikuti pelatihan, ya harus seperti ini, harus sesuai dengan yang ini tindak lanjutnya, aksi nyatanya di kemudian hari yang kurang spesifik lagi ya. Rencana tindak lanjutnya itu apa? Dan praktik baik ini loh tadi, tindak lanjutnya apa? Lebih spesifik apa? Bagaimana? Paling nggak perencanaannya berapa bulan lagi atau bagaimana? 1 bulan lagi dalam jangka waktu 1 bulan. Iya, Seperti tindak lanjutnya seperti membuat perangkat pembelajaran bersama guru-guru lain gitu ya. ya. Yang merdeka. Ya. Berarti mengajak ya. Mengajak berkolaborasi dengan teman-teman lain. Oke, makasih Bu Nanti. Nah, saya tanya ini buat guru saya ya. Nah, yang menarik dalam hal pendampingan hari ini apa yang membuat menarik jenengan? Ada yang menarik apa tidak? Yang menarik, terima kasih sekali sudah mau hadir di sekolah kami walaupun berada di pucuk gunung ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali. Kemudian apa ya Bu, masukannya. Iya. Terima kasih. Apakah yang sudah baik dalam pendampingan saya dan jenengan? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Yang sudah baik apa dulu? Dan apa yang perlu saya perbaiki? Yang sudah baik semuanya baik Bu. Cara penyampaiannya enak, cuman saya aja yang ini malah saya yang gretolen ya. Sudah baik, cara penyampaian baik, kemudian mengarahkan pertanyaan itu lebih ke spesifik, membuat saya paham, itu lebih membuat saya lebih paham gitu. Kira-kira ada yang perlu saya perbaiki apa Bu? Dan sering-sering aja ke sini. Oh gitu. Malah dengan meninggal. Ada sering-sering aja Terima ke sini ya kasih Bu Bu ya. Nanti atas Nggih, waktunya. Maaf saya sama-sama. juga mengganggu